But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Donald Trump dan efeknya bagi Iran, Palestina, Korea, dan Cina. Donald Trump telah mengumumkan kemenangan dirinya dalam pertarungan sengit memperebutkan kursi presiden ke-47 Amerika Serikat. Berpidato di hadapan ribuan pendukung, tim sukses dan keluarga besarnya di Palm Beach, Florida, Donald Trump menyebut kemenangannya adalah sejarah besar bagi Amerika. Pidato kemenangan tokoh berusia 78 tahun itu dilakukan Rabu dini hari 6 November 2024 sekira pukul 02.00 waktu Florida ketika penghitungan suara nasional belum selesai seluruhnya. Saat berpidato, Trump sudah mengumpulkan 266 electoral college vote, kurang 4 suara saja guna memenuhi syarat minimal merebut kursi presidenan, yaitu 270 electoral college votes. Sementara Kamala Harris saat itu merebut 219 electoral college vote dan mustahil mendekatkan jarak pada apa yang sudah diraih Donald Trump. Tanda kekalahan Demokrat atau Kamala Harris juga ditunjukkan ketika Kamala Harris membatalkan pidatonya menjelang tengah malam. Secara resmi, hampir semua media besar Amerika pada waktu itu belum mengumumkan kemenangan Donald Trump. Semua masih menggunakan istilah estimasi atau prediksi. Dalam pidatonya, Trump berterima kasih kepada pendukungnya dan menjanjikan zaman keemasan bagi Amerika. Pemilihan umum Amerika Serikat 2024 ini juga memperlihatkan keunggulan Partai Republik di Senat maupun DPR. Kejutan lain, Donald Trump berhasil menyapu kemenangan di negara-negara bagian yang selama ini jadi basis kuat Demokrat seperti North Carolina, Georgia, dan Pennsylvania. Hasil diprediksi akan mengubah keseimbangan politik di Washington. Tapi pelantikan Donald Trump dan J.D. Vance sebagai presiden dan wakil presiden masih akan berlangsung 5 Januari 2025. Artinya masih ada waktu 61 hari bagi Presiden Joe Biden dan wakil presiden Kamala Harris untuk berbuat sesuatu yang mungkin saja bertentangan dengan garis kebijakan Trump dan Vance. Nah, pertanyaannya sekarang, apa dampak terpilihnya Donald Trump bagi sejumlah konflik besar di dunia? Apa efeknya bagi Timur Tengah, Ukraina, Rusia, Cina, Taiwan, dan Semenanjung Korea? Kemenangan Donald Trump dan kembalinya tokoh eksentrik itu ke Gedung Putih memang akan mengubah banyak hal geopolitik dunia. Bagi Eropa, kemenangan Trump dan Republik berarti akan ada perubahan dalam dukungan politik dan militer Amerika Serikat untuk perang mereka di Ukraina. Sementara bagi Kremlin, sikap mereka sama saja, tetap skeptis jika pengusaha kaya itu terpilih lagi. Perubahan kepemimpinan Gedung Putih dianggap tidak akan banyak berdampak bagi Rusia. Menurut laporan terbaru Financial Times, Eropa benar-benar bersiap menghadapi kemungkinan runtuhnya hubungan transatlantik jika Trump yang menang. Mereka waspada terhadap kemungkinan perubahan orientasi Gedung Putih terhadap Ukraina. Karena alasan ini, pejabat Eropa telah berupaya menyetujui paket bantuan sebelum pemilihan di Amerika digelar. Kolumnis politik di Kairo, Mesir, Ahmed Adel menulis di Southfront.press, Komando NATO yang baru juga telah mengambil alih beberapa tanggung jawab Pentagon dalam mengkoordinasikan bantuan militer ke Kiev. Menurut anggota parlemen Jerman Thomas Erdel, Eropa kini harus mengambil lebih banyak tanggung jawab atas keamanannya sendiri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menurutnya mungkin presiden Amerika terakhir yang benar-benar transatlantik dalam pengertian tradisional dalam hal karakter dan karirnya. Para pejabat Eropa mengakui hilangnya dukungan Amerika Serikat di sektor pertahanan akan menjadi pukulan telak bagi blok tersebut. Publikasi tersebut mengatakan mereka juga telah menyiapkan rancangan tarif perdagangan balasan jika Trump mulai mengenakan tarif pada barang-barang produk Uni Eropa lagi. Media Inggris Financial Times itu melaporkan pada akhir Juli, Uni Eropa juga sedang mengembangkan strategi perdagangan jika Trump
memenangkan pemilihan. Strategi tersebut membayangkan penerapan tarif tinggi pada impor Amerika Serikat jika negosiasi untuk meningkatkan perdagangan dengan Washington mengalami kegagalan. Menurut surat kabar tersebut, jika Trump memenangkan pemilihan, negosiasi dengan pemerintah hanya direncanakan akan dimulai sebelum ia resmi menjabat. Pejabat Uni Eropa ingin membahas dengannya kemungkinan daftar produk Amerika yang dapat dibeli blok tersebut dalam jumlah besar. Trump sebelumnya telah berjanji untuk mencapai solusi atas konflik Ukraina melalui negosiasi dan telah berulang kali menyatakan bahwa ia akan mulai menyelesaikannya dalam waktu 24 jam setelah terpilih. Tapi hal ini sangat tidak mungkin karena faktanya Trump tidak langsung akan mengendalikan kebijakan pemerintahan Amerika Serikat. Meski demikian, retorika ini menunjukkan fakta bahwa ia ingin mengakhiri perang, tidak seperti pemerintahan Biden dan Kamala yang telah membuatnya terus berkobar. Mantan Presiden dan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev menekankan pemilihan umum Amerika Serikat tidak akan mengubah apapun bagi Rusia. Posisi para kandidat pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2024 menurutnya sepenuhnya mencerminkan konsensus bipartisan tentang perlunya kekalahan Rusia. Politisi Republik dan Demokrat Amerika Serikat menurut Medvedev memiliki kesamaan cara pandang menghadapi pertumbuhnya kekuatan Rusia di Eropa. Jika dia benar-benar mencoba, dia bisa menjadi JFK yang baru, kata Medvedev menunjuk Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy yang mati ditembak di Dallas berpuluh tahun lalu. Penembakan Presiden John F. Kennedy konon dilakukan elemen-elemen negara dalam negara atau yang lebih dikenal Deep State akibat kebijakannya terkait insiden nuklir di Teluk Babi, Kuba. Saat Moskow skeptis tentang kemampuan Trump untuk mengakhiri perang, rezim Kiev khawatir tentang miliarder Amerika itu kembali ke Gedung Putih. Kami khawatir dengan Trump, kata seorang pejabat senior Ukraina kepada The Guardian. Sumber lain, kali ini struktur keamanan Ukraina, mengatakan hal sama kepada surat kabar Inggris tersebut. Semua orang memahami Trump sama sekali tidak peduli dengan Ukraina dan bahwa kepresidenan Trump akan menjadi perjalanan ke kasino bagi Ukraina. Katanya, kita bisa menang besar atau kita bisa kehilangan segalanya. Namun sekarang semua orang sudah kelelahan dan beberapa orang bersedia membuat taruhan yang berisiko tambahnya. Tidak diragukan lagi seperti rekan-rekan mereka di Eropa yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kepemimpinan Presiden Trump, rezim Kiev akan senang jika Kamala Harris yang menang. Dukungan militer Eropa sangat penting bagi Ukraina, namun tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan dukungan Amerika Serikat yang jumlahnya lebih dari 64 miliar dolar Amerika, melampaui bantuan militer yang diberikan oleh semua sekutu lainnya secara kolektif. Di sisi lain, Eropa tampaknya yakin Trump akan memperlambat atau menghentikan bantuan militer ke Ukraina. Karena itu, Uni Eropa sedang mempersiapkan skemanya sendiri jika Trump melakukan langkah itu. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mengatakan era negara-negara Eropa yang menyerahkan keamanan mereka ke Amerika kini telah berakhir. Donald Tusk menambahkan mereka seharusnya tidak boleh tergantung pada pemilihan Presiden Amerika Serikat akan dimenangkan oleh Kamala Harris atau Donald Trump. Harris atau Trump, beberapa orang mengklaim masa depan Eropa tergantung pada pemilihan Amerika. Sementara itu pertama-tama dan terutama seharusnya bergantung pada kita sendiri, kata Presiden Dewan Eropa 2014-2019 itu. Namun Uni Eropa menurut Tusk hanya akan dapat mengambil tindakan sendiri jika akhirnya tumbuh dan percaya pada kekuatannya sendiri. Apapun hasilnya pemilihan Amerika Serikat, era serah terima geopolitik telah berakhir bagi Eropa. Banyak elit Eropa yang tidak bisa tidur karena prospek kemenangan Donald Trump. Pendukung Ukraina di Eropa juga khawatir Trump mungkin akan mencoba menyelesaikan perang di sana dengan syarat yang pada dasarnya merupakan kemenangan bagi Rusia. Di Timur Tengah, Donald Trump mungkin akan mendorong pengakhiran pertempuran antara Israel Hamas dan Israel Hezbollah. Trump akan mendesakkan penyelesaian damai masalah Palestina, namun dalam konteks tetap memberi keistimewaan dan perlindungan bagi Israel. Secara umum, elit Israel pun tampak lebih senang dengan Donald Trump yang terpilih ketimbang Kamala Harris. Trump tidak mungkin mengurangi dukungan Amerika terhadap Tel Aviv, mengingat total ada 190 senator dan anggota DPR Amerika yang berhasil disponsori AIPAC, lobi terkuat kelompok Yahudi Amerika. Terhadap Iran, Trump akan mengulang kebijakannya di masa lalu yang keras terhadap Teheran, terutama soal peluang Iran menguasai teknologi senjata nuklir.
Rakyat Iran tentu tidak akan pernah lupa, di tangan Donald Trump lah Jenderal Qasem Soleimani, Komandan Brigade Al-Quds Korps Pengawal Revolusi Iran, ditewaskan. Perseteruan Teheran-Washington dengan demikian dipastikan tidak akan berakhir. Mungkin Trump akan menggunakan pendekatan lebih lunak. Sementara terhadap konflik di semenanjung Korea, Donald Trump pernah menorehkan sejarah bertemu Kim Jong-un guna merintis peredaan ketegangan atau bahkan mengarahkan reunifikasi dua Korea. Ia kemungkinan akan melanjutkan upaya itu dan pasti akan berdampak pada posisi Korea Selatan saat ini yang dipimpin tokoh agresif pro-perang melawan Pyongyang. Terhadap Tiongkok, Trump juga akan meneruskan kebijakan kerasnya yang memicu perang dagang sengit antara kedua kekuatan raksasa ekonomi ini. Slogan Trump yang ingin mengembalikan kedikjayaan Amerika Serikat di berbagai bidang pasti akan berdampak pada upaya menarik kembali investasi besar-besaran ke tanah Amerika. Permusuhan dengan Cina tetap akan ditambah kebijakan Washington terkait Taiwan. Meski menerapkan kebijakan satu Cina, Trump berpotensi melanjutkan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Taiwan akan terus diperkuat kemampuan militernya dan dengan kontrol politik, Trump akan mempertahankan level ketegangan antara Taipei dan Beijing. Tribuners, Donald Trump telah memastikan langkahnya kembali ke Gedung Putih. Kontestasi politik di Amerika kali ini memperlihatkan wajahnya yang sangar dan menegangkan. Donald Trump nyaris terbunuh saat berkampanye di Butler, Pennsylvania. Tembakan seorang penyerang menyerempet daun telinganya. Trump juga 2 kali menerima ancaman pemakzulan selama berkuasa dan ia berkali-kali terancam dipidanakan oleh aparat hukum Amerika di bawah Joe Biden. Kita mungkin akan segera melihat wajah Amerika di tangan Trump yang lebih garang dan nasionalis yang memprioritaskan urusan-urusan domestiknya. Bagi dunia yang sudah lelah dengan berbagai konflik berdarah dan tragedi kemanusiaan tiada tara, kembalinya Trump bisa jadi cukup melegakan. Namun harus diingat, Amerika Serikat, siapapun pemimpinnya, dalam sejarahnya tetap ingin mempertahankan superioritas dan hegemoninya di planet ini dengan segala cara.